dan gangguan yang berat. Mungkin diuji dengan penyakit, mungkin diuji pola tak pernah, mungkin diuji polanya kerong kau dari tua. Jadi sikap seorang murid, sikap seorang santri ketika ditimpa satu musibah, penyakit ataupun tak pernah alasan roh, datanglah ini. Kalau di pondok Nurul Huda, datanglah Kiai Solawati. Apa yang dipersanakan oleh beliau? Apakah beliau akan menjadi seorang guru, seorang kiai seperti halnya Imam Zakaria Al-Ansari? Kalau Kiai Solawati mengikuti jejaknya Imam Zakaria Al-Ansari, maka beliau akan memberikan peringatan kepada anak santrinya tidak mudah untuk melepaskan untuk pulang ke kampungnya. Juga seperti kawan Tuhan. Sampai saya tidak tua sayang anak-anak. Tentunya semuanya akan saya. Tapi ketika anak-anak kita dalam pembelajaran, maka tekanlah kekeronan sampai saja Bapak Ibu, biar anaknya sementara sakit di pondok pesantren dalam jagaan para kiai, para ustaz, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya, dan anak-anak bapak dan ibu saya akan berhasil dalam pembelajarannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mengaji, Rasulullah sudah memberikan tingkatan-tingkatan. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kepada umatnya kun alima atau muta'allima atau mustami'an atau muhibban wa la takun khamisan. Kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi orang ahli. Kenapa ahli itu diletakkan? Perhatikan yang pertama. Apakah manusia itu boleh terus jadi ahli dengan tanpa belajar? Tidak. Yang dimaksudkan bersungguh-sungguhlah kalian ketika menuntut ilmu agar supaya kalian semuanya menjadi orang ahli. Dan di samping kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu untuk mendapatkan keberkatan, harus ada rasa hormat, rasa tolong menolong, rasa tawadhu terhadap orang yang mengajarnya. Maaf, beli bulan saking menolong-menolongkan anak bulan tak. Jadi sekali baik-baik di anak-anak diri kesehatan pantas ini sudah hormat. Tidak, berita ini adalah berita yang umum. Seorang santri, seorang murid mesti ada rasa hormat dan ta'zim kepada orang-orang yang mengajarnya. Tidak hanya seorang murid, bahkan para wali, murid, wali santri juga harus turut andil memberikan dorongan, penghormatan kepada orang-orang yang mendidik putra-putrinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, uququl walidain tamhuhu at-taubah. Seorang anak yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya boleh terhapus dengan cara bertaubat.
insya Allah anak tersebut akan kembali menjadi anak yang taat. Tapi ingatlah, uqul sabil la yanquhu syai'un albatta. Menyakiti seorang guru tidak ada cara untuk bertobat. Ini menunjukkan bahwa seorang santri, seorang murid harus betul-betul bersungguh-sungguh agar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya dengan cara memperbanyak membaca mata pelajaran, akan tetapi harus banyak perhikmatan yang dilakukan oleh seorang murid. Kalau kita tengok sejarah bagaimana para ulama-ulama terdahulu dapat berhasil di dalam keilmuannya maupun dalam perjuangannya, adalah disebabkan banyaknya berbakti kepada guru. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pepatah Arab mengatakan, man arada al-falah falyasir tuwaban ta'ata abdani syuyukh. Barang siapa yang inginkan keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat, jadilah santri yang dapat berbakti kepada gurunya, yang sehingga dapat menghapus, mengelak debu yang ada di bawah telapak kaki, di bawah telapak sendalnya. Jadi sampai ke situ para ulama memberikan gambaran-gambaran agar supaya seorang santri, seorang murid mendapatkan keridhaan Allah dan juga mendapatkan keridhaan guru. Kemudian setelah mereka itu menuntut dan berhasil menjadi orang yang alim, andai kata sudah berusaha tak tercapai kealiman, tak tentu orang yang alim, maka tingkatan yang kedua teruslah belajar. Karena batas-batas belajar tidak ada. Minal mahdi ilallah hadi. Menuntut ilmu tidak terbatas dengan masa terkecuali sudah meninggal. Dan dalam menuntut ilmu tidak hanya tertentu duduk dalam pesantren, dalam madrasah, atau di mana-mana tempat yang khusus. Bahkan menuntut ilmu itu kalau yang dibicarakan masalah hukum agama, itu termasuk golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Sambil kerja, apalah berdekat, anikan dan dua tertelok, sambil narik cukup, kemudian membahas hukum, baik dalam masalah sembahyang, masalah puasa, masalah kejiranan, semuanya yang dibahas itu juga termasuk menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, mulai kalau sampai Anda tak bisa untuk menuntut ilmu, jadilah orang-orang yang selalu mendengarkan ilmu. Mungkin ilmu itu banyak diperoleh. Tidak hanya pengajian-pengajian di masjid, tidak hanya pengajian-pengajian di surat, tidak hanya pengajian-pengajian di langkah, tetapi banyak juga diperoleh dalam handphone di tangan masing-masing. Tapi juga kita harus berhati-hati
waspada. Telepon adalah merupakan satu alat untuk menuju kebaikan dan juga untuk menuju kehancuran. Maka yang memilih, insya Allah telepon akan menuntun kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya mengikuti kehendak nafsu, maka handphone akan membawa ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, jadi orang alim tidak, tapi sudah berusaha menuntut ilmu, sudah berterusan, tetapi sudah terputus. Menjadi pendengar sudah, tapi telinga sudah menjadi tuli. Sekurang-kurangnya jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang-orang yang cinta kepada ulama, cinta kepada orang yang ngaji, cinta kepada orang yang mendengar. Ada seketika ya bapak-bapak ibu sekalian, bermula dari satu dari man ahabba ila man ahabba ilallah nala barakatuh. Barang sesiapa yang cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah, maka dia akan memperoleh keberkatan daripada orang-orang yang dicintai Allah. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada seorang penjahat. Diajak lagi ke majlisnya Syekh Abdul Qadir, tidak mau. Dia ingin mendengarkan, tidak mau. Diajak cerita kepada majlis-majlis ilmu, tidak mau. Tak lama kemudian orang tersebut itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, mengganggu kepada orang yang ada di kampung. Muncakna kemudian jangan panco, meto patah kota, nanti patah kota nanti, patah kota. Jadi ekuburan naton, orang di Jawa juga selalu berbunyi yang sangat menakutkan kepada masyarakat. Akhirnya beda setong warga nyabis kata bunda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kiai kampung pula beda setong kuburan yang selalu mengeluarkan suara yang sangat menakutkan kepada warga. Kita tanyakan ke Syekh Qadir, kuburan nasa apa ya? Lu kuburan nanto ya? Kuburan nafulan? Kita tanyakan ke Syekh Qadir, apakah orang tidak pernah mengikuti majlis saya? Jangan warga salah-salah tak ngerasai. Apakah orang yang meninggal dunia itu termasuk muhibbin saya? Tidak. Rasa-rasa saya tidak mencintai Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir bermain sesuatu bermain. Orang yang boleh mendoakan itu yang ada sambungan, yang ada wasilah. Orang yang tidak kenal, saya tak kenal dalam Islam, ya bermain sesuatu itu. Kadang-kadang kalau di masyarakat saya
Di Malaysia saya tidak cerita orang Pancong. Ada segelintir beberapa manusia apabila perlu baru datang kepada para ustaz, baru datang kepada para kiai. Mau tidak perlu ke kiai, siapa benar tangan kiai. Itu orang Malaysia itu yang terjadi kepada diri saya sendiri. Jadi kalau perlu sudah kematian, anak-anak ini anak-anak ya, udah datang ke kiai. Begitu kan sudah muslim lagi. Sokonggi. Banyak. Saya ada motor saja. Entah baru muslim tu. Ia membaca dalam gue, ya betul ni. Kemudian bersesuatu orang itu. Abang-abang Syekh Qadir. Syekh Abdul Qadir orang si atikal umur tentu memang tak senang kesampaian, tak ngarasai nurut pengajian sampean. Cuman gula pernah menyaksikan santri sampean nompak jalan. Kenapa dalam pasir, tanah Arab juga dalam padang pasir, pasirnya itu terkena muka orang yang jahat. Curang ajalah, entah jika Syekh Qadir kata paling berdoa sejak ini tidak pendeka, ikenenge jubuna curang se ajalah. Ngamuk, orang sejak itu ngamuk. Daripada dia kena air, yang pun santri sehingga dia ke Syekh Qadir. Terus katanya, kemana? Kita ngaji ke Syekh Qadir. Dia menjemaran juga menjelah pas saya. Setelah Syekh Qadir tentu mendengarkan jawaban daripada warga yang demikian, yang sakit tak sesekolah lain ini diguna curana santri sehingga dia ke Syekh Qadir. Akhirnya itu akan Qadir sehingga kuburan yang selalu menjerit yang tersiksa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermapun yang menikah sampai saja. Lebur ke kiai, lebur ke santri, lebur ke muhibbin. Insya Allah sampai saja bekal sebagai makna daripada para sesepuh pendiri pondok pesantren berhuda, terutamanya Kiai Abdul Hamid Qabri, Kiai Zainuddin bin Abdul Hamid Qabri, dan insya Allah akan mendapatkan keberkatan daripada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para orang tua sendiri. Boleh kalau bersampean menuntut ilmu, ngaji, terus dia orang sesama. Terus dia orang sesama, dunia terus akhirat. Karena boleh kalau bersampean, si tangguh, si sogi, si miskin, si kiai, pasti akan menuju satu tempat yang namanya kubur. Berguna dalam bersampean, kutu baginya nolong kau rece, ampun artikel Sakuni gula ingin membacakan satu hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Annahu qala murra bi janazati fa uthniya 'alayha khair fa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wajabat
wajib. ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجب وجب وجب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فداك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت وجبت وجبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. رواه البخاري ومسلم. Pada suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat berjalan dalam satu perkampungan. Dalam kampung tersebut ada kematian. Orang-orang kampung sama-sama menyaksikan akan kebaikannya orang yang mati. Ajalan kapanjor tertolak. Ajalan kapanjor mak boleh orang mati. Jangan orang kampungnya bagusnya orang semati. Lalu Rasulullah bersabda, wajib, wajib, wajib. Saya berjanji Nabi. Kaji Nabi bersama sahabat meneruskan perjalanannya lagi sampai pada satu tempat, sampai pada satu kampung selain. Kata Pak boleh juga orang kasih nomor. Jangan orang kampungnya mampus selesai. Bengkai. Nata ada nasi-nasi aja Indonesia. Nata ada sejak itu semua jadi masyarakat. Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab boleh. Wajib, wajib, wajib. Sayyidina Umar bin Khattab mempertanyakan masalah ini. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, pada perjalanan pertama tadi kita saksikan orang meninggal. Orang kampungnya menyatakan baik kepadanya, engkau mengatakan wajib, wajib, wajib. Juga demikian, ketika engkau ya Rasul melewati satu perkampungan, melihat orang meninggal dunia, orang-orang kampungnya mengatakan dia adalah orang celaka. Engkau berkata wajib, wajib, wajib. Wahai Umar, kata Rasulullah, man athnaytum alaihi khairan wajabat lahu jannah. Umar, ketahuilah, kata Nabi, barang siapa yang disaksikan oleh orang lain akan kematiannya dengan penyaksian yang baik, wajib baginya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ai istahaqal jannah, berhak untuk masuk surga. Sebaliknya, wa man athnaytum alaihi syarran wajabat lahu nar. Kalau ada orang meninggal dunia disaksikan
akan kejahatannya, wajib baginya untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Maka nabi kita bersama memberi tentang kena sati berumur kudu balas teh aja kuli nasi kalau keju ini adalah merupakan satu anjuran agar supaya kita mempunyai husnuzan, mempunyai prasangka yang baik kepada Allah dan juga mempunyai prasangka yang baik kepada hamba-hamba Allah. Menggunakan prasangka sementara masih hidup dapat menyaksikan kebaikan kepada orang lain. Insya Allah pada saat kematiannya nanti juga akan disaksikan baik oleh orang lain. Antum syuhada'ullah fil ardh. Nabi meneruskan sabdanya, kamu sekalian adalah saksi-saksi Allah di atas bumi Allah ini. Jadi mungkin para orang tua kita tugas kita harus berusaha berumah secara nafas gula. Kalau berbuat sekarang saja nanti pada saat kematiannya disaksikan baik. Gula kalau berusaha dulu kudu berusaha. Jangan dari seterusnya. Waladat ummaka yabna Adam baqiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura fajhad nafsaka an takuna idza bakau fi yawmin mautika dhahiran masrura. Sabda sedikit, wahai anak-anak Adam, dilahirkan daripada ibunya dalam keadaan menangis. Itu ada para wali santri saya melahirkan tak nangis. Langsung ini orang negara. Langsung ada memperlakukan diri. Langsung apa dia sebelum nangis. Wanas kau nak kaya kehatu nasuro. Tetapi pada dia terlongo dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah tak pernah akan lahir ma'aratin dulu. Paman pipi oba pada nongo pola naka liburan pola naka bunga kabungaan. Tapi awas wahai manusia, wajah nafsaka, berhati-hatilah dirimu wahai anak Adam, yang semua orang bahagia akan kelahiranmu. Perhatikan, engkau sementara akan menjadi kanak-kanak, dua kembali menjadi remaja. Setelah remaja kamu akan menjadi dewasa. Setelah dewasa kamu akan kawin. Jangan sekali-kali kamu ditertawakan orang kedua kali. Kira-kira menurut orang mati, kan tidak pilih orang. Nanti akan orang bagus orang coba. Orang coba. Orang segala banyak berbakti di masyarakat. Ketika meninggalnya, semua orang akan menangis dan akan mendoakan dan juga akan menyaksikan akan kebaikan. Yang perlu untuk menyaksikan kita ini pada saat kebaikan kita berapa orang. Dalam hadis Bukhari Muslim juga menyatakan, ayyuma muslim syahid arba'atu nafarin bi khairin adkhalahu jannah. Barang siapa yang meninggal di dunia disaksikan oleh 4 orang, tangga barat, tangga timur, tangga laut, tangga dada, menyaksikan akan kebaikannya 4 orang, adkhalahu jannah,
menyatakan bahwa dari sini bagaimana ya wasalah memberi satu kategori sejak termasuk golongan orang-orang yang disebutkan evaluasi yang juga dari sholat. Fakullah sahabat bertanya kembali, wa isnani menjadi dua orang di sini ya Rasul. Wa isnani termasuk juga orang yang diberikan umur disaksikan oleh dua orang akan dimasukkan ke dalam sholat. Walau masalah wahid sahabat tanya menjadi itu yang penting sekarang bagi kehidupan kita manusia berusahalah untuk disaksikan yang baik dan berusahalah untuk menyaksikan jiran tetangga kita dengan penyaksikan yang baik. Para anggota setia semuda dan sudah menunjukkan dari 12 walaupun sampai kulit atanya sampai alasan sesuatu yang benar-benar sudah merasakan sendiri. Cuma terbuka lesona sampai ngantuknya sampai siapkan putra putrinya sampai satujuna dengan penyaksian sampai dalam penyaksian yang baik putra putri sampai satujuna terbuka setiap putra putri salihah orang yang berilmu yang taat kepada Allah, yang taat kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan naria sampian satujuna ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hadis yang menyatakan al-waladu yajurru biwalidayhi ila al-jannah. Putra putri sampean terbuka setiap putra putri bisa naik ke sampean satujuna untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya beliau seorang mengenai semata-mata kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah adalah kesalahan, kekhilafan, kedhaifan, kejahilan pribadi Muhammad Amin Zakaria. Usikum binafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.